Hadirin saudaraku dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu kalau dalam bahasa Al-Quran ada yang disebut dengan as-siyam. Itu 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada kata as-saum, itu hanya 1 kali, artinya puasa juga. Inilah yang disebutkan dalam surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyya. Jadi apa bedanya kata as-siyam dengan as-saum? Kalau as-siyam ini adalah puasa di mana dia khusus, ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang wajib dilaksanakan, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan, misalnya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Harus dijaga ketentuan-ketentuannya untuk tidak berucap sesuatu yang tidak baik, untuk menjaga mata dari melihat yang tidak bagus, telinga dari mendengar yang tidak seharusnya, tangan dari mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan, kaki untuk pergi ke tempat yang terlarang, dan sampai kepada hati juga harus dijaga. Itu semuanya adalah as-siyam, dalam artian ada ketentuan-ketentuan perintah yang harus dilakukan seperti yang disebutkan tadi, dan ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Nah, kalau as-saum itu sifatnya umum. Kalau ada seseorang menahan dirinya, misalnya tidak bicara saja tapi dia tetap makan dan minum, itu boleh dikatakan dengan saum. Ya, jadi tidak semua aktivitas ditahan dengan kata saum itu. Maka inilah yang disebutkan dalam surah Maryam yang dibacakan tadi, itu Maryam mengatakan dirinya puasa, tapi sebenarnya dia makan dan minum. Yang dia puasakan adalah dia tidak berkata-kata kepada manusia terhadap tudingan-tudingan yang dilemparkan kepada dirinya ketika itu. Jadi lebih khusus kata siam ini dengan berbagai ketentuan dibandingkan dengan kata as-saum. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah misalnya kalau kita perhatikan dalam hadis Al-Bukhari itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang bisa mengantarkan seseorang untuk diampuni dosanya ketika melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah kalau dia memakai konsep as-siyam, bukan konsep saum, yang hanya sebagian saja ditahan, sebagiannya tidak tertahan. Tapi kalau siyam, itu semuanya harus dilakukan, perintahnya dilaksanakan, perintah-perintah puasa itu, dan semua yang terkait dengannya, dan larangan-larangannya dijauhkan. Nah, ini baru dia mengantarkannya nanti menjadi orang yang diampuni dosanya. Karena itu pakai konsep as-siyam, jangan pakai konsep as-saum, ya. Nah, untuk diketahui oleh hadirin sekalian bahwa sesungguhnya ini Ramadan itu didahului dengan ibadah qiyam, ya, bukan siam. Kan kita duluan jumpa malam, baru besoknya siang melaksanakan ibadah Ramadan itu. Malamnya ada qiyamul lail namanya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau mau sekali lagi, kalau mau sukses ibadah Ramadan kita mengantarkan kepada kesalehan pribadi, yang ini nanti akan saya jelaskan di episode lainnya, kesalehan sosial, syukur kepada Allah, maka harus dipakai konsep as-siyam, jangan konsep as-saum. Dan kemudian berikutnya, agar bisa berhasil maksimal menjadi orang yang takwa, menjadi saleh, menjadi pribadi yang bersyukur, maka harus gabungkan antara ibadah malam dan ibadah siang, ya, ibadah qiyam dan ibadah siam. Makanya di dalam hadis lain Sahih Bukhari itu ada dikatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Jadi menghidupkan malamnya dengan baca Quran, dengan tarawih, dengan tahajud, dengan merenung kepada Allah, merenung diri, muhasabah dan lain-lain sebagainya, tergabung antara amalan siang, yaitu siang, ya, ibadatun nahar dengan ibadatul lail. Ya, qiyamul lail, inilah yang mengantarkan orang sukses di dalam Ramadan ini. Soleh dia nanti secara pribadi dan banyak kepeduliannya kepada masyarakat dan menjadi orang yang bersyukur, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, pesannya adalah mari kita gunakan konsep siam dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan makna yang saya sampaikan tadi, kemudian gabungkanlah antara siam dengan qiyam ini agar bisa mengantarkan kita kepada tujuan Ramadan yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.